Baik, Bapak-Bapak dan para hadirin, kita akan melanjutkan sidang terbuka ini. Dengan ini skor saya cabut kembali. Oke, kita masih di polemik menakar vonis MKD. Sesuai judulnya, menakar, Pak Fikar. Seperti apa kemudian yang Anda bayangkan keputusan yang dihasilkan oleh MKD itu? Oke. Kalau saya melihat kan begini, karena ini sebetulnya kedudukannya adalah Dewan Kehormatan Etik sebenarnya, maka ranahnya atau kewenangannya atau yurisdiksinya sebenarnya hanya menilai perbuatan anggota DPR yang pantas atau tidak pantas. Itu sebenarnya mereka harus membatasi itu. Karena itu adalah Dewan Kehormatan Etik gitu. Nah, oleh karena itu kalau itu ukurannya, kalau menurut saya sidang kemarin itu dengan tiga pemeriksaan sudah cukup. Ya, sudah cukup untuk membuktikan ada atau tidak ada perbuatan yang bisa dinilai pantas atau tidak pantas. Nah, oleh karena itu saya berharap kalaupun umpamanya MKD masih kurang, yaitu akan hanya memperkuat yang sudah pembuktian yang sudah ada. Ada pertemuan. Ada Kemudian pertemuan. ada soal isi. Isi. Nah, sekarang isilah yang kemudian sedang ramai, termasuk dengan meminta bukti rekaman dari Kejaksaan Agung. Oke. Apakah tanpa melihat konteks atau esensi dari rekaman tersebut sudah bisa mengambil keputusan? Kalau saya gini, ketika pertemuan itu diakui oleh semua pihak, maka itu sudah terbukti, ada terbukti, ya, terbukti ada pertemuan. Nah, pertanyaannya adalah apakah pertemuan itu pantas atau tidak pantas? Kan akhirnya pertanyaan seperti itu. Yeah. Itu aja sudah ada poin di situ satu. Kemudian dikonfirmasi dengan bukti rekaman. Kan rekaman sebenarnya ini fungsinya hanya mengantarkan Sudirman Said ke MKD. Kalau tidak ada rekaman itu nggak bisa juga Sudirman Said itu mengantarkan, fungsinya sebenarnya itu. Dan isi rekaman itu sebenarnya sudah dikonfirmasi. Walaupun Pak Setia Novanto yang kita dengar, nah itu soal etik juga tuh. Sebuah stasiun TV menyiarkan apa itu soal etik juga itu. Bukan soal hukum kalau menurut saya. Iya, Pak Latif ya. Kenapa bisa keluar dari ruang sidang yang tertutup gitu ya? Dan disiarkan oleh wartawan, ya, oleh badan penyiaran. Nah, itu kan. Nah, dengan sudah terbuktinya kan dikonfirmasi isi dari rekaman itu dan para pihak itu sudah mengakui, ya cukup kalau saya. Oke. Nggak ada lagi relevansinya mempersoalkan apakah itu asli atau tidak asli gitu. Kalau kita mau membuktikan hanya etika, Hanya soal- pantas atau tidak pantas. Oke, baik. Saya ke Bung Miko. Bung Miko, etik apa yang dilanggar? Kalau seperti kata Pak Fikar tadi, pertemuan saja sudah merupakan pelanggaran. Iya, yang pertama kan tentu tadi ya bahwa satu peristiwa kan sebenarnya sudah diakui juga dan tidak dibantah setidaknya. Sehingga memang untuk pertemuan itu sebenarnya sudah ada putusan. Nah, dan dari sisi etik sebenarnya kan juga kalau pertimbangannya tadi adalah pantas tidak pantas, maka seorang anggota DPR kan juga punya pertimbangan itu harusnya. Apakah pantas seorang anggota DPR yang juga ketua DPR bertemu dengan pengusaha misalnya. Kemudian bertemu juga dengan Presiden Freeport dengan ditemani dengan pengusaha juga misalnya gitu ya. Nah, itu kan juga apakah pantas atau tidak pantas. Nah, secara pantas atau tidak pantas itu tentu Mahkamah Kehormatan Dewan juga sudah bisa memutuskan sebenarnya apakah ini pantas atau tidak. Baru yang kedua masalah soal saham dan juga pembicaraan tentang PLTA kan. Ya, itu yang juga jadi penting sebenarnya untuk karena kan ini konsep pemeriksaan di MKD itu beririsan sebenarnya antara etik dengan hukum. Nah, untuk itulah kemudian dan ini bukan pilihan. Jadi kalau di MKD jalan, penegak hukum tidak jalan gitu. Tidak seperti itu juga. Jadi jalannya bisa berbarengan. Jadi MKD bisa memutuskan, memeriksa dan memutuskan, kemudian Kejaksaan Agung juga sudah bisa memproses meskipun masih dalam tahap penyelidikan gitu ya. Sebenarnya segini, kalau dari saya melihat begini, tadi benar yang dibilang bahwa secara etis ini pertemuan sudah bisa sebenarnya diputuskan. Gitu. Artinya kalau memang anggota DPR atau MKD ini ingin lebih jauh mengejar pemburu rente persoalan mafia, tambang dan segala macam, kan bisa dibentuk misalkan angket pansus misalnya, pansus angket misalkan, Jangan di dalam ruang MKD. Iya, yang lebih memiliki kewenangan lebih lagi gitu. Misalkan kayak contoh kasus Pelindo kan lebih dalam lagi dia bisa mengejar itu gitu. Tapi kalau di MKD ini kan sebenarnya cukup di persoalan pantas atau tidak pertemuan Artinya itu. cukup pembuktian pertemuan, tidak perlu ada pembuktian rekaman.
Jadi gini, kalau sudah yang kita sudah lihat di media-media sekarang ini sebenarnya menurut saya itu sebenarnya sudah cukup. Hanya tinggal nanti persoalannya apakah pertemuan itu pantas atau tidak, atau kemudian bisa MKD memanggil ahli-ahli untuk memperkuat itu. Tapi jangan hanya berkutat di persoalan pembuktian alat rekaman dan segala macam, karena apa? Ini sebenarnya sudah masuk kepada arah penyidikan untuk lebih dalam lagi ke wilayah hukum gitu. Nah, Baik. itu saya pikir sudah bisa dikatakan sedikit overlap untuk ke sana. Gimana Pak Dasko? Ya begini, yang dilaporkan oleh Pak Sudirman Said itu kan perbuatan tidak pantas seorang anggota DPR dalam minta saham, kan begitu. Oh, judulnya itu soal Ya, sahamnya. ada soal sahamnya gitu loh. Dan kemudian ada alat bukti rekaman. Ada 3 alat bukti rekaman berupa kopi yang kita melihat tidak ada kesesuaian. Dan yang kita lihat itu kan masyarakat sudah menilai, kemudian terjadi opini-opini hanya dengan mendengarkan rekaman yang diputar. Nah, sementara kita belum bisa memastikan itu benar-benar suara si A, si B atau si C. Mungkin ada yang mirip. Begitu loh. Nah, sehingga kemudian ya sesuai dengan tata beracara turunan dari undang-undang, ya kita wajib kemudian memvalidasi alat bukti yang ada, begitu. Oke. Karena judulnya di awal laporan itu adalah Ya, salah soal satunya sahamnya itu yang Iya, perbuatan tidak pantas dalam soal saham. bukan pertemuannya sendiri. Bukan. Sehingga kemudian gimana, Bung? Saya kira begini ya, Bang. Jadi soal peristiwa kan sebenarnya sudah ada ya, sudah terkonfirmasi dari keterangan-keterangan yang diutarakan di depan MKD. Iya. Nah, persoalannya sekarang adalah derajat sanksinya. Derajat sanksinya kemudian apakah ini sampai sanksi berat karena membicarakan saham, misalnya gitu ya. Atau kemudian sampai sanksi berat ketika kita mengukur motivasi Setia Novanto misalnya gitu. Apa motivasi seorang ketua DPR kemudian katakanlah diajak oleh pengusaha gitu. Ketika ingin bertemu dengan pengusaha, kemudian membicarakan tentang pengaturan saham. Dan itu kan tidak pernah dibantah oleh Pak Setia Novanto juga. Bahwa ini adalah obrolan warung kopi dan sebagainya. Nah, itu di situ sisi pantasnya tidak pantasnya. Apakah memang kalau obrolan warung kopi juga ngomongin saham dan private jet gitu? Itu jadi soal. Baik. Saya ke Bang John. Bang John, ini seolah-olah sederhana. Bertemu saja cukup. Nanti sanksinya bisa saja ringan. Tapi kemudian karena Pak Setia Novanto sebelumnya sudah kena sanksi ringan, maka akan menjadi akumulasi sedang. Yang dampaknya secara politik ada dalam posisi beliau sebagai Ketua DPR. Sikap Golkar, apakah menimbang soal-soal itu? Ya, yang kami inginkan dari Golkar bahwa sidang MKD itu pertama profesional. Ya. Yang kedua transparan, ya. Yang ketiga fair, adil, ya. Tidak ada penzaliman di situ, gitu lah, ya. Tidak ada penzaliman dan tidak ada politisasi dan tidak ada kriminalisasi di situ, gitu kan, ya. Nah, kalau itu sejauh itu dijalankan oleh MKD, ya kita melihat bahwa kita sendiri monitor day to day-nya, hari per harinya kita monitor, gitu kan, ya. Kami dilihat dari keterangan-keterangan, kami optimis. Ya tidak ada salahnya seorang pengusaha ketemu dengan tidak ada undang-undang pun tidak ada yang melarang. Gitu kan, ya. Etika juga tidak ada yang dilanggar di sana? Di dalam aturan etika tidak ada. Kami tidak, di dalam peraturan MKD tidak ada yang menyebutkan bahwa seseorang anggota DPR dilarang untuk bertemu dengan pengusaha, gitu kan tidak ada. Tapi ada di kode etik prinsip membatasi diri ya. Ya, Ada prinsip membatasi diri juga ada, Pak. Gini, Jadi kalau menurut hemat saya, gitu kan, ya. Maaf ini ininya kesempatan saya, gitu kan, ya. Sejauh memang itu transparan, profesional, Sidangnya. fair, gitu kan, ya. Ya kita lihat dari hasil dari MKD nanti, gitu kan, ya. Kami tidak ada upaya-upaya sejauh itu dari tidak ada Golkar. penzaliman apa. Kalau itu terjadi penzaliman tidak fair, ya kami tentu dalam konteks itu kami kan Golkar akan melawan. Jelas saja Golkar akan melawan, kan, gitu kan. Ada pergantian anggota MKD dari Golkar secara mendadak, apakah itu bukan bagian dari upaya Golkar menghalangi hukuman kepada Pak Setia Novanto? Saya pikir penggantian itu dalam konteks apa saja di Dewan Perwakilan, di DPR itu biasa saja, gitu kan, ya. Jelas dalam konteks itu kita akan memberikan suatu orang, suatu personal, tentu personal yang lebih kuat dalam konteks itu karena kita melihat
bahwa laporan ini kan tidak main-main. Oke. Tujuannya hanya untuk memperkuat dan itu memang hak daripada partai-partai untuk mengganti seseorang di situ. Ukuran fair bagi Golkar terhadap hasil putusan MKD itu apa? Ya, ukuran fairnya adalah kita akan lihat nanti persidangan itu dipolitisasi apa tidak. Ya, tentu dalam konteks itu kita melihat fairnya. Tapi kalau lebih banyak politisasi daripada kebenaran materialnya, ya tentu kita tidak bisa menerima dalam konteks itu, gitu kan ya. Oke, ada 17 anggota di sana dari seluruh partai. Artinya kemudian mereka akan ngambil suara secara bulat, Pak Dasko ya? Ya itu kan dalam kesempatan kemarin-kemarin bisa kita lihat. Bisa dengan musyawarah atau ya jalan alternatif terakhir yang memang kemudian dibenarkan oleh tata beracara kita, ya kita dengan pemungutan suara atau voting. Artinya apapun hasil yang dikeluarkan sudah kesepakatan seluruh anggota di dalam. Iya. Oke, berarti itu fair nanti kalau sudah seperti itu. Ya kalau seumpamanya memang itu ketentuan undang-undang kan sudah menghendaki dan demikian. Apapun hasilnya nanti kita akan pelajari. Oke, baik. Gimana? Catatan saya gini Pak Latif, mestinya ada aturan yang membatasi anggota MKD itu bisa atau tidak diganti dalam kurun waktu tertentu. Kalau ini kan seperti pemain sepak bola, ini kurang kuat ganti yang kuat, iya kan? Ini kuat ganti yang kuat. Jadi sebenarnya kita di situ melihat pertandingan Tapi pergantian itu tidak ada dilanggar kan? Tidak ada aturan yang dilanggar. Begini, MKD betul, itu tidak ada termasuk- aturan Di dilanggar. dalam Undang-Undang MD3 itu termasuk alat kelengkapan Betul, dewan. Pak. Ya. Kalau bagi kami di DPR, Pak, itu biasa saja. Kami di BKO kan ke sana, kami dipindahkan ke sana. Di itu kelihatan penting buat kita ada hadir di situ. Kita biasa saja hal yang demikian itu terjadi bisa saja. Kalau dalam konteks pembahasan suatu masalah, saya kira itu bisa diterima. Tetapi ketika ada macam persidangan begitu, itu masyarakat termasuk saya Pak, melihatnya seperti itu. Ini ada pertandingan dua kesebelasan, sehingga saling mengganti pemain yang kuat-kuat. Itu seperti itu yang terjadi. Itu satu. Terus yang kedua saya ingin ada metafora begini soal pertemuan tadi. Ada seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya. Nah, ini kan tafsirnya bisa macam-macam. Kalau orang yang memberi itu orang kaya kepada orang miskin, itu namanya sedekah. Ya. Kalau yang memberi itu berteman dengan ini, itu namanya hadiah atau apa. Oke. Tetapi ketika yang memberi itu pengusaha, kemudian yang menerima itu pejabat negara, itu namanya gratifikasi. Bahkan bisa juga menjadi pemerasan atau suap. Oke. Perbuatannya sama-sama memberi. Dalam konteks ini tidak terjadi. Nah, Belum dalam terjadi. konteks itu harus dilihat begitu. Oke. Apa urusannya seorang ketua DPR bertemu dengan pengusaha? Oke. Kalau mau dia membawa pasukannya Komisi 7. Baik. Apakah ini nanti tidak menyulitkan hukum untuk mengatasi karena memang belum terjadi kalaupun dianggap itulah sebagai saya gratifikasi. kembali kepada itu. Ini biarkan ini main di etika. Biarkan yuridiksi MKD itu di etika, di ranah kehormatan itu etika. Ranah hukum biar ada ininya, ada yuridiksi sendiri, ada ranah yang lain. Saya hormatlah kepada Pak Setia Novanto membawa ini pokoknya ke polisi. Salurkan ke sana kepada salurannya yang benar gitu. Tapi di etika ini juga kita minta supaya pegangannya itu saja. Baik. Jangan keluar dari itu, jangan main ke hukum, ke politik, kemana-mana akhirnya. Oke, baik. Ya. Silakan yang mulai. Yang mulia. Yang mulai saya sebetulnya. Iya, memang. Yang mulai ya. Tapi ini masih berkutat soal etik dan tidak etik ya. Tentu, karena MKD mengadili etik. Oh, jadi kita belum ada kesepakatan nanti MKD bekerja di jalur etik atau ada aspek hukumnya. Nggak boleh. Etik, Pak ya? Ya etik. Harus di etik. Oke, Iya. saya kira begini ya, kita masih menghormati proses sidang yang dilakukan oleh MKD, apapun hasilnya nanti. Tapi saya yakin sekian banyak anggota dewan, kemudian struktur di pemerintahan ini masih banyak orang-orang baik. Dan saya teringat dengan sebuah lagu Bang Haji sebelum saya skors nih ya. Iya, silakan. Ya, boleh saya bernyanyi? Boleh. Ya, sedikit saja. Boleh. Orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Saya skors. Iya.